Ya, oke. Harganya, ini ya. Dan installation cost, karena kalau alat berat itu nggak mungkin kita pasang sendiri. Ya, oke. Nah, jadi initial purchase itu adalah initial price ditambah dengan biaya pemasangan. Atau initial purchase itu adalah install cost of the new asset. Ya, tapi bukan initial price. Initial price itu ini. Ya, oke. Harga beli awal tuh ini, gabungan atau install cost of new asset. Ya, install cost, new asset plus installation equal asset, depreciable. Nah, nanti install cost of new asset ini atau initial purchase ini, ya, selain kita pakai untuk mencari initial investment, ya, kita juga akan pakai dia untuk operating cash flow, yaitu mencari depresiasi. Jadi kalau harga mesinnya 500, ya, installation cost-nya atau installation fee-nya 50, maka depresiasinya bukan dengan 500, tapi 550. Sama dengan kita memperhitungkan initial investment. Ya, kita pakai yang 550, bukan 500. Oke. Nah, ini table ya, template ya untuk menentukan inisial. Nah, yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, ya, ini udah baku. Baku dalam artian variabel pertama ini bercerita mengenai new asset. Oke. Variabel kedua ini dari old asset. Variabel ketiga ini adalah pengaruh atas biaya operasional kalau kita ganti yang lama dengan yang baru. Nanti ya, oke, untuk saya masuk ke sini deh, ya, oke, nanti ya, saya continue di sini. Nanti untuk terminal juga, ya, kita makainya akan kayak elemennya ya, bukan ininya ya, sama. Oke, sebentar. Ya, sebentar ya, sebentar, sebentar, sebentar. Aduh, Bang, aku tuh lagi ngajar apa? Apa aku lagi ngajar loh? Apaan? Ini kardigan gitu tebal panjang. Kardigan. Oh enggak, aku kan bawa coat El. Iya, aku bawa coat sama jaket. Heeh. Nah, jadi kalau kardigan itu nanti aku bebannya berat banget gitu loh. Aku bawa yang tebal tuh cuma dua, jaketku itu sama coat aja. Yang aku butuhin itu kayak sweatshirt yang untuk lapisan. Misalnya aku pakai blus, terus aku lapis sama pakai itu gitu loh El. Itu aku pakai daleman terus aku lapis pakai itu, terus benar aku pakai celana atau rok-rokku aja begitu. Kalau keluar tinggal dipakai coat saya ya. Ini ada yang mau ikutan nih. Tuh ini lagi jalan-jalan, tunggu 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 bolak balik nih. Aduh, mana sih gambar kameranya, di balik tuh kameranya mana lagi. Oh, dia kan gini El, biasa. Oh, biasa. Nempel-nempel mulu nih. Dia tahu mau ditinggal. Eh?
Duduk, 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 duduk. Ini ada kucing. Oke. Oke, maaf. Saya belum packing soalnya, ya. Saya belum packing, saya belum menentukan baju-baju yang mau dibawa, ya. Eh, oke, saya lanjut. Tadi saya lagi mau mencari sebentar. Ups, saya ke sini dulu. Saya turunin dulu. Ah, ya, saya di sini, ya. Eh, tadi saya mau ngomong apa ya? Oh, saya lupa ya. Ah, apa saya mau ngomong apa nih? Mau nunjukin? Oh, ya, di sini. Saya balik lagi pakai ini. Nah, di sini, ya. Ini saya nunjukin di sini, ya. Nih, ya. Kan yang mau kita analisis yang ini kan? Nih, yang mau kita analisis adalah yang ini. Oke. Sehingga yang new ini menjadi variabel nomor satu. Ya. Jadi variabel nomor satu itu bercerita tentang new machine. Oke. Nah, new machine-nya di sini, oke, bergantung lagi kita mau ngapain. Nah, ya. Kita lihat beginning. Beginning ini adalah initial investment. Berarti, ya, yang ini kita akan bercerita mengenai jumlah dana yang harus kita investasikan. Nah, kita mau cari ini, berarti pakai ini. Ya, jadi ini bukan initial price ya, ini adalah initial purchase. Initial purchase ini tadi adalah install cost-nya. Jadi untuk beginning mencari initial investment, ini yang pertama variabelnya. Oke. Nah, yang kedua, syaratnya kan dia incremental dan after tax. Oke. Nah, untuk mendapatkan incremental tadi ya, untuk bisa beli ini yang lama kan kita jual. Sehingga ini ceritanya tentang old machine. Karena kita mau cari buat initial investment, old machine-nya di sini adalah harga jualnya. Bu, tapi kan Ibu bilang katanya after tax. Nah, after tax ini, selling price ini buat perusahaan jadi penerimaan. Penerimaan ini akan kena pajak. Jadi yang kita pakai di sini adalah after tax dari yang terkait dengan penjualan mesin baru. Ya. Nah, kalau yang ini di terminate, kita kan mau cari terminal cash flow. Yang pertama juga tentang new machine, tapi apanya? New machine ini kita jual. Jadi ini berbicara tentang penjualan new mesin. Harus after tax. Nah, yang kedua ini adalah old mesin, penjualan dari old machine. Tapi kalau kita replace, kan yang lama udah dijual di sini. Berarti di sini nggak ada lagi harga jualnya. Tinggal dilihat depresiasi masih ada atau tidak. Itu, ya. Nah, yang ketiga tadi saya bilang adalah pengaruh modal kerjanya. Net working capital. Nah, untuk initial maupun terminal ini sama.
Ya, pengaruhnya dari kita mengganti karena ini kan masih merupakan satu kesatuan dari penggantian dari lama menjadi baru. Ya, jadi ini adalah perubahan modal kerjanya akibat kita merubah dari baru menjadi dari lama menjadi baru. Ya, jadi kenapa saya mau LG 3 dan LG 6 dulu? Karena komponen atau variabel dari LG 3 initial investment dan terminal cash flow itu sama. Yang beda nanti adalah eh, hasilnya dari dalam artian variabel tentang mesin baru. Nah, kalau ini uang yang mau dikeluarkan, kalau ini uang yang akan diterima. Ya, kalau ini adalah penerimaan dari mesin lama. Ini juga sama, penerimaan dari mesin lama. Ya, oke. Sekarang saya kembali ke PPT-nya. Salah, yang ini. Ya, ya. Sehingga kalau kita berbicara yang lama, yang atas ini adalah tentang mesin baru, ya berarti ini adalah nilai uang dari mesin baru yang mau kita gantikan. Jadi initial price-nya ditambah dengan biaya instalasinya. Taruh di sini. Ya, oke. Nah, yang kedua, ya, sorry, yang pertama ini kan uang yang mau kita keluarkan, sehingga kita menulis ini bisa negatif, bisa positif. Ya, kalau kita negatif itu artinya adalah pengeluaran, bukan rugi. Ya, kalau positif pun kita akan anggap sebagai dana yang kita butuhkan. Cuman kalau kamu menentukan ini negatif, di nomor 2 ini cara perhitungannya beda. Tapi kalau kamu naruh di sini positif, ya, maka di sini nggak sama dengan negatif. Oke, saya isi dulu di sini ya. Nah, after tax proceed dari penjualan di sini kita taruh dulu penerimaan atau harga jualnya berapa, ya. Kemudian nanti harga jual ini akan kita bandingkan dengan book value. Kita dapat proceed, dapat keuntungan atau tidak. Kalau dapat keuntungan jadi objek pajak, kita ngeluarin duit buat bayar pajak. Kalau lebih kecil dari book value, tetap kena objek pajak, tapi dapat refund. Ya, sehingga after tax proceed from sale of the old asset, nilai uangnya bisa lebih besar dari selling price, bisa lebih kecil dari selling price, atau sama. Ya, jadi after tax proceed ini angkanya bisa lebih besar dari selling price, bisa lebih kecil dari selling price, atau sama dengan selling price, tergantung dari ini teksnya. Oke, nah sekarang di sini yang ini tadi, ya, yang nomor 2 ini akan menambah atau akan mengurang. Nah, itu tergantung dari sini. Oke, cara penulisan kita. Saya itu mau ke kanan, ya. Kok saya jadi malah ini? Oke. Nah, di sini saya akan berbicara mengenai itu penulisan tadi initial investment, ya. Jadi item yang pertama tadi, ya. Oke, install cost tadi, ya. Install cost di sini, ya. Install cost terdiri dari price-nya, ya kan? Nih, plus atau minus dari tax on sale dari kan saya ngawur kan? Bukan plus minus ya, tapi plus installation fee. Ya, katakanlah
Ini X, ya. Ini adalah Y, ya. Sehingga hasilnya di sini katakanlah X plus Y. Nah, oke. Nah, kalau saya menuliskan dia begini, ya, atau cara yang kedua, saya bisa menuliskannya di sini adalah maci. Hey, ya. Di sini saya menuliskannya menjadi dalam kurung X plus Y. Loh, kenapa garis saya hilang? Siapa yang hapus garis saya? Ya, oke. No, 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 no. Aku lagi pakai whiteboard. Kamu nggak bisa ikut. Ya, oke. Ini ya. Jadi ini nulisnya positif, ini nulisnya negatif. Ini akan berpengaruh ke nomor 2. Nomor 2 tadi siapa? Nomor 2 tadi ini adalah penerimaan bersih, ya, dari, ya, penjualan old machine. Ini ada selling price-nya, ini ada plus minus dari tax on sale-nya. Ya. Oke, katakanlah hasilnya di sini adalah A, misalnya ya, A. Ya, katakanlah di sini hasilnya adalah A. Ya, sehingga kalau saya menulis ini positif, maka yang kedua ini akan mengurangi, nak. Sehingga dia adalah X plus Y dikurang dengan A. Ya, duh, kamu bingung lagi saya pakai tanda kurung. Ya, jadi X plus Y, ya, dikurang dengan A. Nah, beda dengan ini, kalau kita menulisnya dalam kurung, ini A, ya, oke, dia di sini akan menambah. Sehingga di sini adalah tetap yang belum kita ini keluarkan, ya, ditambah dengan A. Ini negatif, ini positif. Ya, atau pakai angka deh kalau misalnya ini pusing ya. Ini kan biasanya suka bikin pusing ya. Oke, saya hapus deh, saya kasih angka. Ya, misalnya tadi ini 500 ya, ini 50. Nah, sehingga di sini menjadi 550. Nah, ini kita menulisnya begini. Ya, berarti positif. Tapi bisa saja kita menulisnya negatif 550. Ya, ini katakanlah misalnya 100. Ya, pajaknya 10. Jadi di sini 90. Ya, sehingga dia di sini akan menjadi 400 berapa? 6, Bu? Eh, ya, 460, ya kan? Nah, yang di sini berarti pengeluarannya sebesar 460. Biarpun di sini kita baca pengeluaran, tapi di sini kita menggunakan cash outflow secara akuntansi itu kita akan menuliskannya minus. Ya, tapi kita juga bisa menulis seperti ini. Ya, jadi kalau kita menulisnya positif, maka yang nomor 2 akan mengurangi yang nomor 1. Tapi kalau kita menulisnya negatif, maka nomor 2 akan menambah nomor 1. Sehingga di sini konsisten kita menulisnya pengeluaran. Nah, sekarang tergantung dari kamu pakai tipe 1 atau tipe 2. Ya. Oke. Nah, terus kalau nomor 3 gimana, Bu? Kalau nomor 3, ya. Nah, nomor 3 tadi, ya, itu adalah working capital. Ya, kamu udah belajar working capital itu adalah selisih current asset dengan current liabilities. Nah, ini sekedar reminding saja, ya. Selisih dari current asset dengan current liabilities. Ya, ini saya mau nulisnya di mana? Saya tulis di atas saja, ya. Oke, pengingat kamu di sini, ya. CA dikurang CL ini disebut dengan net
working capital. Nah, hasilnya ini bisa sama dengan 0, hasilnya bisa positif, hasilnya bisa negatif. Ya, kalau positif berarti tidak ada perbedaan. Jadi kalau ini artinya CA sama dengan CL. Nah, kalau ini artinya current asset lebih besar dari current liabilities, yang ini current asset lebih kecil dari current liabilities. Nah, apa artinya current asset lebih besar dari current liabilities? Ya, ingat aset itu di kiri, liabilities itu di kanan. Sisi kiri dari suatu neraca itu investasi. Sisi kanan dari suatu neraca itu sumber pendanaan. Ingat, kita tidak berbicara liquidity ratio. Ya, karena kita berbicara working capital. Ya, ini membacanya adalah yang diinvestasikan, yang rencananya kita investasikan lebih besar dari sumber pembiayaan atau sumber pendanaan jangka pendek. Sehingga kita membutuhkan tambahan dana untuk membiayai ya perubahan modal kerja ya atau net working capital. Ini ya. Jadi nanti kalau selisihnya positif ya, untuk di sini ya, yang ketiga ini adalah delta net working capital. Misalnya plus 50, ya kita akan nulis ya, plus 50 ya. Oke. Jadi 510. Inilah yang disebut dengan investasi mula-mula yang kita harus persiapkan. Dananya sebanyak 510. Nah, Bu, terus kalau untuk yang seperti di kiri, gimana caranya? Ya, kita memang di sini plus 50, tapi tandanya dikurang. Kalau ini tandanya ditambah. Ngeri. Kalau ini tandanya dikurang. Sehingga plus 50 ketemu minus, dia akan menjadi minus 50. Sehingga dia menjadi minus 510. Jadi sama kan initial investmentnya. Ya. Oke. Sekarang kalau net working capital kita negatif, artinya ya kita punya kelebihan dana dari sumber pembiayaan jangka pendek yang mau kita investasikan, ya, kebutuhan pendanaannya ya atau nilai investasinya lebih kecil dibandingkan dengan current liabilities atau sumber dananya. Jadi kita punya kelebihan sumber dana. Ya, jadi kalau untuk yang ini, kalau kita pakai yang ini, katakanlah misalnya dia, kenapa dia hitam tetap? Ya, saya maunya misalnya hijau. Ya, ya, negatif 50. Tetap ditambah. Ya, sehingga 460 negatif 50 ketemu positif, tetap negatif. Karena kita punya kelebihan dana, jadi kita cuma membutuhkan 410. Nah, tapi untuk yang ini, ya, dia kan negatif 50. Negatif ketemu negatif jadi apa? Positif. Hah?
positif. Jadi kalau di sini dia minus 460, ada positif 50. Jadi kurangnya adalah kebutuhannya sebesar 410. Jadi kalau kamu pakai initial purchase kita positif, maka net working capital kita di sininya adalah bertambah. Tapi kalau kita pakai yang initial purchase-nya negatif, di sininya tandanya mengurangi. Tapi nanti net working capitalnya di sini disesuaikan. Kalau dia plus, tulis plus 50. Kalau dia negatif, tulis negatif 50. Karena akan kita kalikan dengan tanda yang ini. Kita kalikan dengan tanda yang ini. Hasilnya akan tetap positif atau berubah menjadi negatif. Di sini hasilnya tetap negatif, tetap menjadi negatif atau dia menjadi positif di sini. Ya, jadi sah-sah saja selama kamu paham. Ya, kalau kita mau pakai di sininya positif atau negatif, maka akan mempengaruhi yang ini. Ya, akan mempengaruhi yang ini. Ya, dan juga akan mempengaruhi yang ini. Oke, ya. Yang ini dia mengurangi, yang ini dia menambah. Ya, oke. Karena dia negatif, yang ini positif. Ya, oke. Saya akan kembali ke PowerPoint-nya. Oke. Nah, ya, ini. Oke, yang terakhir. Nah, makanya di sini seharusnya sama ya. Dia ada plus minus juga di sini ya. Dia ada plus minus juga, jadi tergantung nanti ya. Oke, seharusnya di sini saya memang nulis minus. Kenapa? Karena saya pakai tandanya positif ya. Saya pakai tandanya positif ya. Nah, plus minus ini tadi adalah plus delta net working capital dengan minus delta net working capital kita itu tadi, ya kan? Kalau ketemu dengan tanda plus, ya plus, negatif tetap negatif ini, ya. Nah, kalau untuk after tax-nya di sini, ya, kamu udah belajar di bab 4, ya, business taxes, ya. Saya akan review sedikit business taxes-nya di sini. Ya, oke. Untuk business taxes-nya, saya akan turun lagi di sini. Ya, nah, ini untuk business taxes. Ya, pajak. Ya, ini untuk pajak atau business taxes. Ya, akibat dari kita menjual aset. Kita jual aset ini disebut dengan proceed, penerimaan. Ya, misal, ya, kita punya mobil lama di sini. Ya, kita punya mobil. Ya, tapi old. Oke. Kita punya mobil di sini yang old, ya. Oke. Nah, oke, mobil old ini ya, harga beli mula-mulanya dulu initial investmentnya di sini ya, itu adalah 400. Sudah dipakai 2 tahun. 2 tahun. Misalnya aja deh 150. Sehingga book value-nya adalah 250. Nih, ya. Oke, book value-nya segini. Nah, kita mau jual. Nah, untuk jual ini ada 3 skenario. Skenario pertama, harga jual sama dengan book value, yaitu 250.
Skenario yang kedua, ya, skenario yang kedua, harga jual lebih besar dari book value. Misalnya, ya, 350. Ya. Skenario ketiga, selling price lebih kecil dari book value. Katakanlah harganya adalah 200. Misalnya. Oke. Oke. Nah, untuk yang atas ini, ya, kita akan mencari teksisnya dengan cara selling price dikurang book value dikali teksis. Misalnya teksisnya adalah 20%. Nah, ini nggak perlu kita hitung ya, karena dia nol. Ya kan? Yang perlu kita hitung yang ini. Ya, jadi selling price dikurang book value. Inilah yang kena pajak. Jadi yang kena pajak itu bukan 350-nya, tapi keuntungannya. Dari penerimaan dari prosit itu keuntungannya berapa? Nah, keuntungannya adalah harga jualnya 350, book value-nya adalah 250. Jadi keuntungannya ini adalah 100. Ini yang jadi objek pajak. Ya, ini yang menjadi objek pajak. Bukan 350-nya, tapi keuntungannya. Ya, oke. Berarti pajaknya adalah 20. Nah, pajak ini karena di sini 20, ya kan, ini lebih besar, ya kan? Berarti kita dapat untung, ya kan? Maka di sini, ya, after tax-nya, geser lagi, ya. After tax-nya di sini dari penjualan mesin lama itu adalah selling price dikurang pajak, ya kan? Nah, di sini adalah 350 dikurang 20. Jadi 330. Nah, karena kita bayar pajak, maka after tax kita ini ya lebih kecil dibandingkan dengan harga jualnya karena kita harus bayar pajak. Ya, akan berbeda dengan kalau ya kita jualnya di bawah book value, kita akan rugi. Karena benefitnya itu masih seharusnya nilainya 250. Tapi di sini kita tetap selling price dikurang book value dikali pajak. Cuman di sini adalah 200 dikurang 250 dikali 0,2. Sehingga minus 50 dikali 0,2. Hasilnya adalah minus 10. Ya, artinya kalau perhitungan dengan angka yang rumusnya kita nulis begini, ini kita akan mendapat yang namanya refund. Kalau ini tadi adalah bayar pajak, ya. Oke, refund di sini kita tetap mencari after tax proceed-nya dari penjualan mesin lama. Ya, selling price-nya tetap tulisannya dikurang besarnya pajak yang sudah kita hitung. Cuman selling price-nya kan di sini 200 dikurang dengan minus 10. Sehingga 200 plus 10 menjadi 210.
Sehingga hasilnya akan lebih besar dari selling price-nya. Sehingga kenapa? Karena dalam pencatatan akuntansinya bukan 200, kita ada pengembalian pajak dari yang sudah kita perhitungkan di sisa book value di awal. Sehingga seharusnya nilainya adalah 210. Ya, ini yang sudah kamu pelajari di bab di bab 2 ya. Oke, bab 1 business taxes ya. Oke. Boleh saya pindah? Udah ini? Ini sudah? Boleh, Ibu. Hah? Boleh ya? Oke, saya akan kembali. Ini jam berapa? Udah jam 8. Oke. Ya, ini ya. Cerita yang ini. Ya, udah saya jelasin di situ. Ya. Ini ya, text before-nya di sini ya, text on sales-nya ya. Oke. Jadi cerita ini tadi yang saya gambarkan di ini saya, whiteboard saya ya. Oke. Ini saya nggak pakai ini ya. Ini cerita, ini ada yang namanya capital gain, yang ada ordinary income. Nah, ordinary income itu adalah depresiasi yang kita dapatkan kembali atau recapture depresiasi. Tapi kalau capital gain berarti kita menjual barang lama kita di atas investasi yang kita keluarkan. Ya, bukan investasi, di atas initial purchase yang kita keluarkan mula-mula. Ya, sehingga kita akan ada dua keuntungan namanya capital gain dan ordinary income. Ya, oke. Ini ya, ini di capture semuanya 100% kalau kita menjualnya sesuai dengan initial purchase-nya. Ya, oke. Tapi kalau di atas ini ada ordinary income dan capital gain. Ya. Oke, nah kalau ini kita tidak bisa capture, kita tidak bisa mendapatkan kembali apa yang sudah kita depresiasikan. Oke, nah ini adalah perubahan net working capital tadi ya, udah saya ini kan ya. Oke, saya akan masuk dulu sedikit ke terminal cash flow sehingga nanti kita bisa langsung initial dan terminal cash flow. Ya, kamu tinggal lihat yang ini ya di halaman 57 ya. Oke, dari PPT saya. Ya. Nah, terminal cash flow di sini adalah kita melakukan penilaian assessment ya terhadap terminal cash flow dari investasi ya. Oke, nah ini ada dua ya, investasi sampai di akhir umur ekonomisnya kita likuidasi nantinya. Nah, yang kalau ini kita tidak melakukan likuidasi, jadi dia menjadi infinite ya. Sehingga yang ini kita mencari yang namanya terminal cash flow, kalau ini kita mencari yang namanya terminal value. Bagaimana cara kita menghitung terminal value? Kita menggunakan constant growth dari stock valuation. Ya, kita cari dulu dari nilai infinite-nya itu sampai dengan umur ekonomisnya. Ya, ini saya skip saja. Ya, nah. Ini tadi yang saya bilang, itemnya sama, variabelnya. Ini bercerita tentang mesin baru, ini bercerita tentang mesin lama, ini perubahan modal kerja. Nah, yang mesin baru ini kita jual, ini ya, oke, profitnya ya, harga jualnya ditambah atau dikurang dengan pajak, tergantung. Kita dapat untung atau kita rugi. Ya. Nah, yang ini harga jual tapi hati-hati kalau kita sudah menjual mesin lama, maka yang ini udah nggak ada. Tapi book value-nya bisa ada. Makanya tetap ada ditulis di sini ditulis proceed from sale of old asset. Harga jualnya udah nggak ada. Tapi pada saat kita menjual mesin lama kita, mesin baru kita, di garis waktu mesin lama kita, di situ masih ada persentase book value depresiasi, artinya book value-nya masih ada. Jadi ini nggak nol. Ya, ini akan berisikan negatif karena harga jual dikurangin book value. Ya, oke.
Jadi ini nggak nol. Tapi kalau book value-nya udah nggak ada, maka ini nol. Ya. Nah, yang ketiga tinggal ngikut ini. Ya. Nah, kalau ini cara penulisannya cuma satu, ini positif nambah. Jadi kita pakainya yang ini. Ya, tidak seperti initial investment. Yang saya tulis itu kalau kita menuliskan item atau variabel satunya secara positif, maka akan sama dengan ini. Ya, oke. Tapi kalau dia negatif, maka yang ini tadi untuk initial investment dia akan berubah menjadi negatif. Ya. Oke, change net. Oke, saya akan stop share dulu. Kita akan masuk ke contoh soal. Ya, saya juga udah sharing contoh soal ke kamu ya. Cuma mungkin di contoh soal itu nanti yang berbeda adalah operating cash flow-nya. Nah, ini ya. Ada ya? Silakan dibuka ya. Ada di sini. Oke. Di sini ada PT Hanar di sini mempertimbangkan untuk mengganti salah satu mesin mereka yang dibeli 2 tahun yang lalu. Artinya mesin lama itu udah dipakai 2 tahun yang lalu. Pada saat 2 tahun yang lalu initial purchase-nya adalah 400 juta. Sudah termasuk biaya pemasangan. Ya, nah rencananya mesin lama ini mau dijual nih. Harga jualnya 80 juta. Ya, dan mesin baru yang mau menggantikan mesin lama diperkirakan harganya 690 belum termasuk biaya pasang 20 juta. Oke, dan jika menggunakan mesin baru maka akan mempengaruhi current asset dan current liabilities perusahaan, yaitu akan terjadi peningkatan. Nah, kalau sudah yang namanya terjadi peningkatan, artinya ini udah delta. Bu, kalau yang belum terjadi peningkatan gimana? Dia akan begini kalimat soalnya. Ya, current aset mesin lama sebesar 50 ya, berubah menjadi 70. Oke, akibat menggunakan mesin baru. Nah, itu belum jadi. Selisihnya incremental dari current asetnya. Mesti dicari. Jadi current aset mesin baru dikurangi dengan current aset mesin lama. Sehingga incrementalnya atau perubahannya, change-nya itu adalah 20. Nah, kalau ini udah jadi. Karena ini peningkatannya. Ya, ini sudah menjadi deltanya. Ya, delta current asset dan ini delta current liability sehingga nanti kita mencari netnya selisih delta net working capital ya. Jadi jangan tanya lagi, Bu, jadi current asset yang baru berapa? Current asset yang lama berapa? Nggak perlu karena ini udah menjadi delta ya. Oke. Nah, depresiasinya pakai MACRS recovery 5 tahun. Ya. Oke. Nah, ini abaikan dulu yang ini beda kita ya. Tapi katanya pada akhir umur ekonomisnya nanti mesin baru tuh mau dijual. Harga jualnya diperkirakan 100 juta. Ya, jika pajak 40%, maka hitunglah relevan cash flow. Nah, kalau permintaannya hanya relevan cash flow, artinya semuanya, nah, initial investment, terminal cash flow, periodik atau operating cash flow. Tapi di sini dijelasin lagi, sebenarnya nggak perlu dijelasin ini. Ya, oke. Nah, gimana cara menjawabnya? Sebelum kita menjawab, kamu bikin dulu tabel dengan 3 kolom. Ya, nah, nih kolom keterangan, kolom mesin baru yang mau kita beli atau aset baru yang mau kita beli, mesin baru mesin lama atau aset lama yang mau kita gantikan. Bikin ini. Coba bikin. Ayo. Yuk. Udah? Udah bikin 3 kolom? Ya, Bu. Oke. Nah, oke. Baris pertama ini. Baris kedua adalah initial purchase isinya. Ya. Terus umur ekonomis ini bisa ditulis, bisa nggak ditulis. Ya. Ya.
nih sampai seterusnya. Nah, umur ekonomis ini bisa ditulis nggak atau nggak ditulis? Nggak ditulis juga nggak apa-apa. Ya, nah sudah digunakan selama berapa tahun ini adalah akumulasi depresiasi sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa kita tulis aja. Tadi katanya udah digunakan 2 tahun, ya, oke. Nah, kemudian ini depresiasinya. Kalau sama, kamu cukup menulis 1 kali, tapi untuk kedua kolom ini. Jadi, nggak ada garis batasnya, tapi tembus dari new machine sampai old machine. Tadi kan sama ya, kita pakainya recovery 5 tahun. Nah, kemudian akumulasi depresiasi. Nah, automatically yang mesin baru nggak ada, karena belum beli. Yang ada adalah mesin lama. Begitu juga dengan book, value, kemudian harga jual, kemudian ini adalah tax on sales-nya. Nah, ini saya menulisnya lengkap, ada current asset, ada delta current asset, ada current liabilities, ada delta current liabilities. Tujuannya adalah kalau soal kita belum jadi delta, ya kita tulis dulu di sini. Ya, tapi kalau udah jadi delta, ini nggak perlu ditulis. Oke, nah ini delta net working capital-nya. Nah, kemudian ini adalah keterangan untuk mesin baru kalau kita mau terminate, liquidate di akhir umur ekonomisnya. Ini adalah harga jualnya, book value-nya, ini adalah tax on sales-nya. Nah, kenapa tadi saya mau menggunakan menerangkan inisial dan terminal terlebih dahulu adalah dari inisial sampai dengan delta net working capital. Ini adalah informasi untuk initial investment. Ya, tapi dari current asset ini sampai ke tax on sales yang ini, ya, dari sini sampai sini itu adalah informasi untuk terminal cash flow. Ya, makanya saya lebih suka menerangkan beginning dan ending karena datanya informasinya ada di sini dan ada irisan dari keduanya. Ya, irisannya di sini nih. Ya, ingat nomor 3. Ya, variabel ketiga dari initial investment maupun terminal cash flow adalah sama. Oke, nah ini udah ditulis semua. Yuk, Sudah, Ibu. sudah. Oke, sekarang kita isi tadi. Mesin lama harga belinya berapa tadi? 400 juta. Iya kan? Benar Ya, nggak? Bu. Ah, ya. Oke, sudah dipakai selama 2 tahun. Ini umur ekonomisnya bisa dikosongin. Ya, sudah dipakai 2. Ini kalau saya nulis di sini, ya, kalau saya nulis di sini nih ya, nanti dia berpengaruh, tapi nanti akan saya hapus, gitu, ya. Oke, saya tulis nih, ya. Oke, ini tadi harganya adalah 400 juta. Ya, ini boleh nggak ditulis? Oke, tadi dia kalau digantikan dia mau dijual. Harganya segini. Sorry. Kok ini harga? Ya, dibelinya kapan? Nah, ya, sudah berapa lama dipergunakan? Ya, sudah berapa lama dipergunakan di sini adalah 2 tahun. Nah, ini saya akan gabungkan dari sini 20, ya, 32, 19, 12, karena menggunakan MACRS yang sama dan 5. Ini nggak ada, karena belum dibeli. Ya, oke. Dari soal lagi, ini ada nih. Dia harga jualnya adalah 80 juta. Ya, kalau kita nulis ini di sini, maka ini kosong. Habis itu ada informasi, ini harganya adalah 690 juta, belum termasuk biaya pasang 20 juta. Jadi nulis di sini harus 710 juta. Oke. Sampai sini ngikut semua? Halo? Yuk. Bu. Ikut ya. Nah, ini kalau kita udah nulis ini semua, ini boleh langsung kita
iniin karena nggak ada, karena barangnya belum dibeli. Ya. Nah, karena sudah dipakai 2 tahun, maka akumulasi depresiasinya yang ini, Nak. Ini adalah 20% plus 32% dikali dengan 400 juta. Nih. Book value-nya kamu boleh sisanya ini dijumlah dikali 400 juta atau 400 juta dikurangin akumulasi. Hasilnya akan sama karena di sini kita mengurangkannya adalah 100% kalau menggunakan ini apa MACRS. Ya. Nah, tax on sales-nya nanti tergantung ini berarti 80 juta dikurangin dengan book value dikali dengan pajak. Hasilnya positif atau negatif. Nah, di sini ya, kamu akan lihat di sini nanti. Selling price kamu ini terhadap book value akan lebih besar atau lebih kecil yang mana? Kalau lebih besar, ya, berarti pajaknya tulisannya di sini positif, ada tambahan pajak. Ya kan? Kita mesti bayar pajak. Tapi kalau lebih kecil, hasil kita negatif. Ya, kita akan mendapatkan pengembalian pajak. Ini. Ya. Oke. Nah, kemudian current asetnya nggak ada. Karena tadi yang ada adalah incremental. Nah, kalau dia incremental, kita nggak nulis di sini, Nak, kalau incremental. Incremental itu selalu ditulis di yang baru. Ya. Tapi kalau misalnya ada current aset lama, current aset baru, ya kita tulis masing-masing, tapi incrementalnya tetap ditulis di yang baru. Ya. Jadi ini adalah udah nggak delta CA, udah nggak dicari lagi ya, sorry. Tadi berapa? Delta CA-nya berapa? 150 ya? Kalau saya nggak salah. Kalau dia meningkat, maka kita nulisnya plus. Ya. Delta CL-nya meningkat berapa? 80 apa 100? Wih. Peningkatan current liabilities-nya berapa? 100 Bu, 100. 100. Maka di sini 100. Ya. Nah, ini deltanya, ini delta net working capital, ini adalah delta CA dikurang delta CL. Ini. Dia adalah plus 50. Ya, kita nggak nulis di sini. Ya. Oke. Nah, kemudian mesin baru akan kita jual. Harga jualnya tadi berapa? Di akhir umur ekonomis adalah 100 juta. Oke. Book value-nya berapa? Nah, tadi kalau kamu sempat lihat ya akan menghasilkan keuntungan atau pendapatan selama 5 tahun. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga book value dari mesin baru adalah 5% dari 710 juta. Ya, tax on sales-nya ya selling price-nya dikurang dengan book value ini berapapun dikali dengan pajak. Nah, karena ini sudah dijual di sini, yang atas ini kosong. Yang ini saya masih belum tahu. Nah, ya. Oke, karena saya belum tahu masih ada book value atau tidak. Saya tahunya gimana? Ya, saya tahunya dari sini. Nah, ini jeleknya ya. Kalau saya nulis, dia akan begini. Ya, saya nggak bisa pindah halaman.
Ya. Oke, saya nggak bisa pindah halaman. Oke. Ini saya mau tanya, kamu udah selesai nulis atau belum? Kalau udah mau saya hapus sehingga saya bisa pindah halaman. Sudah, Ibu. Udah ya, saya hapus dulu ya. Ini PR nih buat saya hapusnya. Karena saya nggak pakai whiteboard di sini. Saya pakai tetap PowerPoint ya. Tutup dulu ininya ya. Nah, ini kan ada ya punya saya. Nah, ini kita tahu atau tidaknya di sini ya. Nah, ini adalah old machine tadi ya. Kita sudah pakai selama 2 tahun, artinya kita beli 2 tahun yang lalu. Ini saya warnain kuning. Kalau tadi kan saya pakai garis-garis warna merah ya. Oke. Nah, ini oke, ini akan kita jual ya. Nah, ini kan ada depresiasinya. Nah, pada saat saya membuat ini bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan kalau oh salah. Oke, ini dia nggak mau. Nah, ini bisa kelihatan di sini ya. Oke. Kalau ini nggak ada temennya nih. Nih, ya. Ini kan book value dari mesin baru karena kita terminate di sini. Dia nggak ada. Berarti nanti kamu tulisnya nol di situ yang tadi book value yang saya masih ada tanda tanya tadi itu loh. Ya. Oke. Ya, ini accumulated-nya, ini book value-nya ya. Ini adalah dilikuidasi mesin barunya, ini adalah yang 5% ini ya, persentase untuk book value ya dari mesin baru ya. Oke. Nah, ini nanti hasilnya initial investment, ini nanti hasilnya adalah terminal cash flow. Ya. Ini gambaran kita. Kamu udah screenshot ini? Udah? Sudah, Ibu. Udah ya? Oke. Nah, kita kembali ke sini. Tadi ini nih yang saya bilang. Yang ini ya. Tadi kan kita masih tanda tanya kan saya ya. Nah, ternyata tadi dia nggak ada tuh temen yang udah nggak ada book value-nya, maka book value dari old machine ini adalah 0. Sehingga tax on sales-nya juga 0 di sini. Nah, ini kamu udah kelihatan ternyata harga jualnya lebih kecil dari book value-nya ya. Sehingga kita akan mendapatkan refund. Ya, jadi nanti selling price-nya itu, after tax-nya itu akan lebih besar dari selling price. Jadi after tax-nya akan lebih besar dari 80 juta. Berapa besarnya ya tergantung dari tax loss-nya di sini. Tax saving-nya di sini. Ya, oke. Nah, kalau kita udah selesai ini, kita bisa masukkan install cost kita. Ya, install cost kita 710 di sini. Nah, after tax proceed dari old machine selling price kita berapa? Ini selling price kita 80 juta. Kita masukkan ke sini. Ya. Oke. Nah, di sini tax on sales-nya berapa? Ya, 80 juta dikurang 992 juta dikali 0,4. Ya. Tulis di sini. Kalau dia minus, tulis minus. Kenapa? Karena minus ketemu minus, dia akan positif. Sehingga nanti selling price ditambah dengan pajaknya, inilah yang nantinya akan mengurangi. Karena saya pakainya positif ya, jadi saya pakai tanda negatif di sini. Ya, 710 ini nanti akan dikurangi dengan after tax ini. Ya, kemudian hasilnya dari pengurangan ini segini. Nah, change in net working capital-nya positif 50 juta. Saya tulis positif 50 juta artinya tanda negatif ini hilang. Karena ini ada plus minus. Kalau dia positif, maka yang dipakai plus. Kalau dia negatif, maka yang dipakai negatif. Jadi di sini adalah plus 50 juta. Ini adalah initial investment kita. Ya. Nah,
Nih, ini tadi yang tadi sama ya. Oke, ini untuk ini ya, untuk ininya nanti ya. Ini untuk operating cash flow-nya ya. Kita nggak itu dulu. Nah, ini adalah terminal cash flow. Nah, terminal cash flow tadi di sini harga jual mesin baru kita berapa? 100 juta. Ya. Nah, 100 juta itu apakah akan lebih besar atau lebih kecil dari 5% dari 710? Kalau lebih besar berarti pajaknya ini nanti akan mengurangi selling price. Kalau lebih kecil pajaknya akan menambah. Ya, hasil di sini bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah, selling price mesin lama tadi nggak ada, 0. Begitu dengan pajak 0, jadi ini 0. Jadi ini dikurangin ini ya tetap sama. Ya, jadi kita nggak perlu ngurangin gitu loh karena 0. Jadi ini saya nggak pakai space ya. Kalau dia ada hasil saya pakai space seperti ini ya. Kalau ada hasil saya akan pakai space seperti ini ya. Tapi karena dia nggak ada hasil ininya 0 nih ya, 0 ya. Jadi saya langsung ini ya, langsung change-nya tadi positif 50 juta jadi minusnya hilang. Di sini kita pakai plus 50 juta. Sehingga ini yang disebut dengan terminal cash flow. Nah, kalau ini saya jadikan 1 ya. Dari itu saya jadikan 1. Oke. Nah, saya sampai sini dulu ya. Sampai di initial investment dan terminal cash flow. Ya, nah ini udah saya kasih tanda nih, ya kan? Dari net working capital ini sampai ke atas, ya. Ini satu bagian, ini untuk initial yang warna merah dari current asset sampai tax on sales yang ini, itu adalah untuk terminal cash flow. Ya, ada yang perlu dibalikin lagi atau enggak? PPT-nya atau apapun itu sebelum saya tutup? Halo? Enggak ada, Ibu. Enggak ada. Oke. Ya. Oke, ya. Jadi saya harap kamu sudah nanti mengerjakan initial investment cari dan terminal cash flow-nya dicari. Sehingga berikutnya pertemuannya kita langsung masuk ke operating cash flow. Ya, langsung masuk ke operating cash flow. Jadi nanti bisa kelihatan initial, terminal, dan operating cash flow-nya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Tidak, oke. Naomi, nanti kamu silahkan rembukan tanggal 13 itu, libur itu kita tetap mau ada kuliah atau tidak, silahkan rembukan ya. Oke, ya. Kalau misalnya nggak ada, berarti kamu mesti nyiapin 2 kali KP, ya, yaitu untuk tanggal 13 dan tanggal 20. Oke, Gitu, Bu. saya serahkan semuanya ke kalian, ya. Oke. Ini yang nggak hadir 1 orang ya. Siapa ya yang nggak hadir ya? Ada yang tahu nggak siapa yang nggak hadir? Hmm? Kira-kira kenapa dia nggak hadir? Kan kamu ber-15 kan ya, bukan ber-14 kan? Hadir semua, Ibu. Oh hadir, cuma 14 ya, bukan 15 ya? 14 ya? 13, Ibu. Oh 13, ini ada 15? 14. Satu lagi. 14 sama Rizky, Bu. Oh iya sama Rizky, ya benar Rizky. Ya, oke, ya, oke. Jika tidak ada pertanyaan, ya, jadi silakan dikerjakan, ya, dicari initial dan terminal cash flow-nya. Kemudian Naomi kasih tahu saya di grup apakah kita akan ada kuliah atau tidak. Kemudian KP-nya dipersiapkan dari sekarang. Oke, thank you for joining me. I'll see you when I see you. Oke, ya. Karena saya udah nggak ke FF lagi, ya. Ke F-nya nanti baru setelah saya selesai cuti. Oke? Baik, Baik, Ibu. Terima Ibu. kasih banyak ya, Ibu, untuk hari ini. Oke, Oke, bye. Mama, Terima masuk. kasih banyak, Ibu. Oke, saya tutup ya. 1, 2, langsung. Semoga